Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu pada forum webinar sore hari ini. Saya izin share screen ya. Jadi insya Allah tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah pengembangan material oksida logam dan potensi aplikasi. Jadi terkait dengan potensi aplikasi ini, sesungguhnya riset yang saya lakukan itu, atau kami lakukan tepatnya, itu masih berjalan hingga saat ini. Nah, sehingga perlu kita ketahui potensi oksida logam ini, khususnya yang ada di Indonesia, seperti apa. Nah, baik, ini kira-kira outline presentasi saya, pendahuluan, pembentukan struktur amorf kristal, kemudian oksidasi metal, mengingat oksida logam, berarti proses yang terjadi adalah oksidasi, maka kita ingin meninjau sekilas tentang oksidasi metal. Kemudian sebagai contohnya adalah paduan logam amorf, ya. Kemudian oksida logam alami dan beberapa aplikasi, dan sedikit rangkuman. Baik, inilah kira-kira potensi alam Indonesia. Dan inilah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya sengaja cuplik di slide itu adalah video tentang laut dan kapal, karena ini sejalan dengan misi-misi ITS. Ya. Jadi membangun sains dan teknologi, pengembangan sains dan teknologi bervisi kelautan, ya, yang ramah lingkungan. Nah, sehingga kami berorientasi pada bagaimana memperkuat aspek kelautan ini, khususnya material sains yang akan dikembangkan di laboratorium material maju Departemen Fisika. Nah, ini kira-kira minggu lalu pada berita ada banjir lahar, ya, lahar panas dari Gunung Semeru yang meluap ke beberapa sungai di wilayah Lumajang. Ini adalah basic kami dalam mengembangkan oksida logam, ya, tepatnya tahun 2006. Jadi kami di bawah Ketua Peneliti Profesor Darminto mempelopori penelitian pasir besi alam untuk bahan magnet. Dan alhamdulillah sudah berhasil hingga sekarang ini bisa membuat magnet cair, ya, yang berbasis pasir besi alam, yang dia tidak lain adalah oksida logam juga, Fe3O4, ya, yang dari pasir besi Lumajang. Nah, ini kira-kira dengan adanya banjir lahar di satu sisi mudah-mudahan tidak membawa korban penduduk di sekitarnya, tapi di sisi lain itu adalah sumber bahan baku penelitian yang saya kira cukup mahal itu, ya, yang tidak semua tempat di dunia ini ada. Nah, baik, sebagai pendahuluan saya akan tampilkan piramida trigonal dari riset di bidang material science. Di bidang material science yang kita inginkan itu biasanya adalah material-material dengan kinerja yang unggul. Nah, dengan kinerja unggul ini, ya, maka satu aspek yang segitiga yang warna abu-abu yang di bawah itu sebagai fundamennya, yaitu yang terdiri dari struktur dan komposisi, ya, di sana ada bagaimana susunan atomnya, amorf, kristal, kemudian bagaimana komposisinya, baik dalam persen berat, persen atom, maupun jumlah molnya. Nah, kemudian bagaimana pemrosesannya, ya, pemrosesan atau sintesis dan pemrosesan yang ada, dari bagaimana temperatur, bagaimana waktu, tekanan, kemudian laju pemanasan, laju pendinginan, atau proses kimiawi lainnya. Nah, semua itu akan bermuara pada satu sifat, ya, sifat-sifat material, baik itu mekanik, fisik, elektrokimia, dan lain-lain. Yang di laboratorium kami mempelajari khusus fisik dan elektrokimia, ya. Mekanik tidak
dominan, tapi kadang diperlukan dalam kaitannya aplikasi. Nah, semuanya ini akan bermuara ke kinerja, dengan ciri-ciri kinerja itu adalah bagaimana ukuran kegunaannya. Jadi termasuk di sana aspek ekonomi, sosial, biaya, keuntungan maupun kondisi aktual. Bisa jadi material itu sangat excellent, tapi dari sisi ekonomi produksinya terlalu mahal sehingga tidak ekonomis untuk dibuat atau disintesis, walaupun kinerjanya sangat bagus. Ya. Jadi ini antara lain sebagai pendahuluan. Nah, kita kaya akan kekayaan alam itu. Oleh karena itu, yang ingin saya angkat dalam sore hari ini untuk didiskusikan itu adalah potensi alam baik laut maupun darat. Ya. Ini sebagai salah satu contoh ini Gunung Semeru. Ya. Kemudian contoh lain di Kalimantan Tengah itu ada tambang zirkon di sana. Kemudian di Bangka Belitung tambang timah, sisanya itu antara lain ada pasir-pasir yang masih ada kandungan zirkonnya, misalnya pasir zirkon. Jadi ini sebagai pendahuluan bagaimana kita mengembangkan material ini berbasis pada piramida trigonal ini, saya kira. Baik. Nah, dari atau kaitan dengan ini, maka struktur maupun komposisi dari satu material itu secara umum dia akan mempengaruhi sifat-sifat dari material yang akan disintesis atau yang akan dihasilkan. Nah, oleh karena itu, izinkan sedikit barangkali bisa dikatakan semacam landasan teori bagaimana pembentukan struktur amorf atau kristal. Saya terpaksa ke sana karena menurut hemat kami, apa yang kami pelajari kemudian hingga sekarang ini dikembangkan itu sedikit banyak terkait dengan struktur, ya. Terkait dengan struktur, susunan atom, ya, dalam hal ini kalau susunan atom itu ada dua, yaitu susunan atom yang teratur berjangkauan panjang periodik yang tidak lain adalah struktur kristalin. Kemudian yang kedua adalah struktur yang tidak berjangkauan panjang, ya, periodik tapi tidak berjangkauan panjang. Atom-atomnya yaitu membentuk ketidakteraturan yang tinggi yang disebut dengan struktur amorf atau struktur liquid. Ya. Nah, struktur amorf ini bisa didapatkan dari material yang mempunyai fase cair kemudian didinginkan sangat cepat. Pendinginan sangat cepat ini ordernya antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6 derajat per detik. Ya. Nah, salah satu metode, ya, salah satu metode kalau kita tadi kembali ke awal itu, ini ya, sebelah kanan itu ada bagaimana top down, metode top down atau metode bottom up. Jadi kalau top down dari yang besar dikecilkan, ini kebetulan nanopartikel yang diinginkan. Kemudian kalau bottom up dari atom-atom yang tidak teratur, bagaimana disusun atom by atom. Contohnya physical vapor deposition itu, deposisi uap secara fisik, ya, itu juga mengatur bagaimana atom-atom itu bisa berjangkauan panjang. Ya. Nah, ini salah satu alat yang digunakan untuk mendapatkan struktur non-kristalin atau struktur amorf itu adalah melt spinning. Jadi spinning adalah putaran, melt adalah cairan, jadi cairan yang diputar. Cairan yang diputar. Nah, putaran cairan ini ada paling tidak ya 3 faktor utama. Jadi peralatan yang di sebelah kanan ini adalah kanan bawah ini adalah melt spinning. Jadi ini ada cairan metal ya, dan alloy-nya. Jadi bisa dikatakan pre-alloy-nya setelah diperkecil kemudian dimasukkan, ini ada kuarsa, kemudian ini ada kawat induksinya, ya. Kemudian pada saat meleleh, nah pada saat liquid ini diamati berapa temperaturnya. Kemudian ini ada rotating substrate wheel. Jadi ini biasanya pakai CU, ya, yang pernah saya gunakan. Ini antara ini pakai CU wheel. Nah, kemudian ini berotasi sampai dengan stasioner, ya putarannya ribuan ordernya. Kemudian ini ordernya ribuan juga, jadi 1200, 1150 derajat Celcius. Kemudian di sini sudah suhu ruang. Nah, proses inilah yang kira-kira kalau kita hitung itu 10 pangkat 6 derajat per sekon pendinginannya. Nah, sehingga dihasilkan kalau modelnya ini dirotasi,
maka akan menghasilkan ribbon atau pita, ya, pita paduan. Nah, ini yang dari proses ini yang terpenting adalah 3 parameter, ya. Temperatur kondisi lelehan, temperatur lelehnya berapa, putaran piringan ini, yang CU ini, dia harus stasioner kondisinya, ribuan, kemudian tekanan gas yang di ini, injection gas pressure ini. Ini ketiga parameter ini pada saat sintesis itu harus dalam waktu yang bersamaan. Nah, sebelum ini lanjut, ya, 10/6 itu akhirnya dari posisi liquid, dari diagram diagram temperatur dan volume untuk pendinginan, ya, pendinginan cepat ini, maka ini ada volume liquid. Kalau kristalin dia didinginkan pelan-pelan, tapi kalau didinginkan cepat dia di sini ini. Jadi ada beberapa lintasan bisa, sehingga kalau di T ini adalah TG, ini adalah temperatur gelas, transisi gelas, ini ternyata tidak satu titik, bisa suatu daerah, ya, delta T, G. Jadi ada daerah transisi gelas. Kemudian kalau didinginkan pelan-pelan, di sini adalah TX, temperatur kristalisasi. Nah, dari 2 parameter dari kurva pendinginan ini, ada temperatur gelas dan temperatur kristalisasi. Nah, disinilah sesungguhnya struktur amorf atau struktur kristal itu bisa dibuat. Kalau dari transisi gelas menuju ke kristal itu disebut dengan kristalisasi. Jadi ini antara lain pembentukan struktur amorf. Nah, dari amorf menuju kristal itu ada satu transformasi yang disebut dengan transformasi fasa. Ya, berikut adalah diagram hipotetik, diagram yang menghubungkan antara energi bebas, Gibbs dalam hal ini, dan komposisi. Dan ini saya mengambil dari satu literatur, kebetulan di sini adalah sistem besi boron. Ya. Ini ada beberapa fase, ini ada fase gelas, kemudian ini ada fase kristal, yang ini adalah alpha Fe, kemudian ada fase Fe3B dan Fe2B. Ini paling tidak ada 3 fase solid. Ya. Nah, dari solid ini tentunya dia adalah kristal susunannya. Sementara yang energi bebas yang gelas, ini adalah fasenya adalah fase gelas. Dari diagram hipotetik ini akan ada 3 paling tidak jenis kristalisasi yang bisa diidentifikasi. Saya ambil dari literaturnya Suryarama dan Inoi dari Jepang dan dari India, ya. Nah, ini struktur amorf yang terbentuk ini dapat dirubah melalui transformasi fasa, yaitu kristalisasi. Yang pertama itu adalah kristalisasi polimorfi. Jadi polimorf, jadi ini terjadi apabila amorf, jadi fasa amorf ini yang energi bebas Gibbs dari gelasnya, kemudian menuju ke satu fase lain, tapi dengan komposisi yang tetap. Jadi ini adalah komposisinya sini tetap. Nah, ini nomor 1, lintasan 1, ini disebut dengan transformasi polimorf. Nah, demikian juga dari dari gelas ke Fe3B ini. Ini juga 1, ya. Ini menghasilkan dengan yang tetap itu berarti dia bisa menghasilkan polimorfi. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu kristalisasi primer. Jadi ini amorf, ini adalah amorf, kemudian ini ada satu kristalin, ini lintasan 2, ini adalah dari amorf menuju ke kristal. Ya. Tapi karena ini ada 2 stabilan yang dihubungkan, maka dia nanti titik 2 ini akan menghasilkan kristal amorf alpha Fe dan sisa amorf. Jadi ini adalah kristalisasi primer. Kemudian jenis yang ketiga itu adalah kristalisasi oetektik. Oetektik dari liquid menuju ke 2 fase padatan yang berbeda. Jadi ini adalah garis 3 dan garis 5. Ini ada fase padatan Fe3B dan alpha Fe, ini kalau dihubungkan ini. Kemudian garis nomor 3 ini dari gelas ke 2 fase ini. Dari nomor 3 ini adalah kristalisasi oetektik. Berarti tidak ada fase amorf, semuanya adalah kristal. Nah, kemudian yang ke-5 juga demikian, dari gelas menuju 2 fase yang berbeda.
Fe2B dan alfa Fe. Ini akan menghasilkan amorf plus alfa Fe dan Fe2B. Ini sekilas tentang diagram hipotetik dari transformasi fasa dari amorf menuju kristal. Nah, dari ketiga jenis tadi, ini kami mencoba ya, mengamati pembentukan fase ya, dari transformasi fasa dalam hal ini paduan amorf berbasis zirconium, ya, tepatnya ada zirconium 69,5, Cu12, Ni11, Al 7,5. Kami panaskan pada temperatur tetap, tapi waktunya divariasi. Jadi kalau kita melihat tadi diagram piramida trigonal tadi, itu ada di sana parameter proses, yaitu temperatur, waktu, tekanan, ya, kemudian tekanannya ini tekanan udara luar, kemudian waktunya divariasi, temperaturnya tetap. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah seperti pada pola difraksi sinar X gambar ini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H ya, dengan waktu yang bervariasi. A adalah kondisi awal, dia amorf. B dengan 10 menit masih amorf, C 15 menit masih amorf. Kemudian D yang ini ada satu peak di sini. Jadi peaknya ini apakah ini peak oksida? Ya. Ini kalau melihat yang atas-atasnya peak oksidanya itu belum terbentuk ya. Kebetulan ini dipanaskan 390 derajat di udara. Jadi ada dua kemungkinan, pertama teroksidasi, kedua terkristalisasi. Nah, dari pola difraksi ini ternyata sampel ini amorfous berbasis zirconium ini pada kurva E ya, pola difraksi E ini kalau kita bandingkan dengan yang lain ternyata dia punya oksida ya. Nah, sehingga dipanaskan 60 menit pada 390 derajat Celcius 60 menit terbentuk tetragonal hetero 2 dan ini masih ada fase amorfnya. Nah, sehingga kalau tadi ada kristalisasi primer tadi, ada fase kristal ditambah sisa amorf ya. Berarti itu ada amorfnya, berarti itu masuk kelas tadi kristalisasi primer dia. Ya. Nah, kemudian yang F ya, yang F ini juga ada 3 puncak utama, paling tidak 1, 2, 3 yang star itu adalah oksida. Jadi itu oksida. Sementara ini background amorfnya itu makin lama makin berkurang dengan seiring dengan lamanya pemanasan. Ya. Jadi FGH atau GH ini sudah dikatakan fase amorfnya sudah hilang. Dua terbentuk fase padatan yaitu ZR2Ni ini tetragonal dan ZRO2. Jadi ini adalah transformasinya kalau dari teori di depan tadi adalah transformasi eutektik. Ya. Jadi ini dasar bagaimana struktur itu bisa dikembangkan dengan memvariasikan lama pemanasan. Ya. Jadi dari amorf bisa menjadi struktur kristal dan ini kalau kita ukur, kita hitung dengan maut misalnya, ini ordernya nano sehingga bisa dikatakan terbentuk nanokristal dari pemanasan 100 menit sampai 120 menit dengan temperatur 390 derajat. Nah, untuk diketahui bahwa zircon berbasis paduan amorf berbasis zirconium ini mempunyai Tg, temperatur gelas, itu sekitar 362 derajat Celcius, sementara temperatur kristalisasinya itu 410 derajat Celcius. Jadi ini kalau 390 itu masih di antara Tg dan Tx. Sehingga wajar kalau di sini ini belum cukup energinya sehingga masih tetap dalam kondisi amorf. Jadi ini salah satu bentuknya. Nah, berdasar hal ini kami mencoba nanti kalau ini tadi ada udara berarti dia mengalami oksidasi karena timbul oksida di sini zirconium dioksid. Jadi ini adalah metalnya zirconium. Kemudian oksidanya ya oksigen tadi. Nah, berbasis inilah kami mencoba ya untuk mengembangkan struktur
melalui pemanasan, kemudian penahanan, waktu penahanan, serta proses kimia, khususnya pada material alam. Baik, sedikit tinjauan ke oksidasi. Ya. Jadi oksidasi metal, ini adalah teori yang saya kira teori umum. Ini ada base metal, kemudian di sini terjadi difusi baik kation maupun anion. Yang sebelumnya oksigen, kalau memang atmosfernya adalah oksigen, itu akan terdisosiasi menjadi O-, kemudian O2-, kemudian dia berdifusi, maka disinilah terjadinya atau daerah terjadinya terbentuknya oksida. Nah, oksida ini ada dua macam ya, lengkapnya kalau dari teori oksidasi metal. Jadi pertama akan terbentuk mekanisme secara physical absorption, adsorpsi fisika, kemudian chemical absorption, adsorpsi kimia, kemudian terjadilah ikatan. Nah, dalam pembentukan ikatan ini akan tumbuh terus, jadi nanti ada amorf, ya, ada oksida tapi masih amorf, sehingga pada saat difraksi dia tidak akan menghasilkan puncak oksida. Nah, kemudian kalau oksidanya ini tumbuh dari amorf akan menjadi kristal dengan seiring dengan waktu dan temperatur. Nanti hasil pengamatan menunjukkan bahwa itu terjadi peristiwa itu. Nah, dari situ terjadilah terbentuklah metal oxide. Nah, metal oxide ini kalau dari kriteria menggunakan kategori bilangan Billing-Bellwether ada dua macam, ada yang kurang dari 1 rasio Billing-Bellwether-nya, maka dia akan menghasilkan oksida volatile, jadi mudah mengelupas, contohnya MgO. Nah, kemudian oksida yang kompak. Nah, kebetulan ZrO2 ini mempunyai bilangan Billing-Bellwether di atas 1 sehingga dia menghasilkan oksida yang kompak. Sejauh mana kekompakannya itu nanti bisa kita lihat dari data morfologinya. Nah, kebetulan kalau dari oksidasi ini, kalau ada alloy paduan terdiri dari lebih dari dua elemen, ya, untuk memprediksi apa oksida yang akan terbentuk, biasa digunakan diagram Ellingham. Ya. Jadi ini bagaimana terkait dengan temperatur, ya, dengan energi bebas itu, sehingga dari temperatur ini semakin G-nya semakin negatif, maka dia akan semakin mudah terbentuk oksidanya. Dan ini sekedar mengingatkan untuk termodinamika pembentukan oksida. Baik, dari teori ini kami mencoba, ya, tadi punya paduan amorf, kemudian dipanaskan, sekali lagi pemanasannya tidak sampai melebihi temperatur kristalisasinya. Kalau tadi 410 TX-nya, maka ini di antara TG, ya, ini kurang dari TG, ya, kurang dari TG, yang ini sekitar TG, yang ini di atas TG. Ya. Nah, logikanya kalau dia tidak melebihi temperatur kristalisasi, mestinya tidak akan terbentuk fase kristal. Tapi bagaimana peran waktu, ya, bagaimana peran temperatur itu bisa dilihat di sini. Jadi dari TGA itu tetap ada penambahan massa spesifik persatuan luas. Ya. Nah, kemudian ini yang sumbu absisnya itu adalah waktu. Jadi biasanya ini untuk menentukan kinetika oksidasinya. Nah, tampak di sini bahwa pada 340 ini, ya, yang terdeteksi, ini kalau awalnya itu sekian ini adalah amorf. Nah, ini masih dominan amorfnya, walaupun ada di sini puncak-puncak yang diidentifikasi sebagai puncak oksida. Ya. Tapi di temperatur 350 juga masih ada oksida. Di temperatur 360 ada oksida, di temperatur 370 sudah mulai terbentuk fase kristalin intermediate CUNI. Jadi ini menunjukkan dari pola difraksinya, ini tidak hanya oksida yang terbentuk, tapi juga kristal yang intermetalik ini, Cu dan Ni. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun dia jauh dari temperatur TG-nya atau TX-nya, tapi kristalisasi itu terjadi walaupun masih sedikit. Ya. Baik,
Ini tadi adalah efek temperatur. Nah, ini adalah morfologinya. Jadi yang putih-putih ini adalah oksida-oksida yang sudah menuju ke permukaan. Ya. Kalau kita lihat ini 340, 350, 360, 370. 370 ini oksidanya sudah seperti jaring-jaring ini di permukaan. Yang ini, yang hitam ini adalah permukaan metalnya, ya, sementara yang putih ini adalah oksida yang muncul. Ini yang temperatur 360, tampak ini sedikit ada ridge, ada retakan gitu ya. Nah, ini setelah diamati dalam perbesaran yang lebih kecil, ini akan tampak tadi net tadi ini, dan ini adalah pecah, jalannya oksida ini pecah. Nah, sementara yang sebelah kanan ini ada gambar saat muncul, ya. Jadi oksida di permukaan itu tampak retak-retak ini pada 360 di gambar A, yang di gambar B ini muncul. Jadi oksida itu menembus permukaan base metalnya itu. Seperti kalau ini saya analogkan kayak kecambah pada saat kita menanam kacang atau apa, kemudian dia akan tumbuh, kemudian mendesak tanah yang di atasnya. Nah, oksida itu seperti itu pada saat awal-awal diamati sebelum ini kompak gitu ya. Nah, sehingga pada saat diamati seperti ini menunjukkan bahwa itu datangnya dari dalam pasti. Nah, sehingga klasifikasi oksidasinya ini adalah oksidasi internal. Dan nanti bisa dilihat tebal sampel di tampang lintangnya dengan bentuk oksida yang muncul. Ini adalah pembentukan metal oksid yang kebetulan karena ini berbasis zirkonium banyak ZrO2-nya. Ya. Nah, ini tampang lintang sampel. Jadi sampel kira-kira paduan amorf berbasis zirkonium itu tebalnya adalah 30 mikron, ya, 30 mikron. Nah, ini tampak jelas bahwa ini adalah lapisan oksida. Ya. Ini lapisan oksida. Nah, ini kalau di total ini ya kira-kira kalau sekian ini 6 sampai 7, ya, ini 12, nah ini 24 ya. Ini yang tebal 30-an. Nah, dari sini jelas bahwa dia tidak ke atas pertumbuhannya, tapi difusi, sehingga teori oksidasi metal tadi benar ya, bahwa terjadi difusi ke base metal, kemudian ion-ion metal dia ke atas, tapi ketemunya di interface antara oksida dan base metal itu, sehingga dia karena tumbuh terus, seperti ini kolumnar tumbuhnya ya. Ini adalah oksidanya, kemudian ini ada base metalnya. Kemudian karena material amorf, kelihatan sekali bahwa ini kelihatan kalau ulet gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana pembentukan oksida ini dia bisa menjadi permukaan oksida, mungkin karena beda koefisien termal, sehingga timbul pecah di sini. Nah, inilah kalau di dalam aplikasinya ini sangat berbahaya kalau ini ada retakan ini. Dia akan berkembang dan bisa pecah, apalagi kalau dia misalnya cladding ya. Saya pernah mengamati pada saat di pusat elemen bakar nuklir itu meneliti oksidasi untuk longsong zirconium alloy. Baik, jadi ini adalah morfologi tampang lintang, bagaimana oksida itu terbentuk. Saya kira yang PDX-nya bahwa mekanisme difusi itu terjadi tidak saya tampilkan di sini, tapi itu jelas terjadi bahwa internal oxidation itu yang menyebabkan antara lain pertumbuhan kolumnar yang ke atas, yang itu akan bisa menyebabkan di antara oksida itu menyebabkan pecah karena temperatur dan waktu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana pengembangan oksida logam ini, kami mengacu pada salah satu hasil riset. Ya, riset ini adalah amorphous metal yang 4 komponen ZrCuNiAl ditambah dengan satu elemen, ada yttria, ada boria, ya, kemudian ada molybden, kemudian ada timah putih stanum, ya, kemudian ada silikon, kemudian ada beryllium. Ya. Nah, dari 7 pola difraksi ini, kalau kita lihat ini beryllium ini ternyata
dengan ditambah sekitar 2% atom ya, 2 atom persen ini strukturnya stabil masih amorf. Kemudian ditambah silikon juga masih amorf, ditambah timah putih stano juga amorfnya dominan dibanding dengan oksida yang muncul. Nah, berbasis ini kami akhirnya mencoba mengembangkan bagaimana kalau baja itu ya, atau metal ya, dilindungi oleh senyawa-senyawa yang berbasis silikon karena silikonnya bagus. Akhirnya kami menemukanlah yang cukup banyak ada di Indonesia itu adalah silikon dioksida atau silika. Nah, akhirnya kami mencoba mulai 2009 itu mengembangkan ya bagaimana kalau silika itu dilapiskan ke metal, dalam hal ini metal struktur seperti baja misalnya. Dan hasilnya nanti bisa dilihat di akhir presentasi ini itu ada beberapa hasil untuk polianilin ditambah silika kemudian di-coatingkan ke permukaan stainless steel walaupun belum tuntas penelitiannya, tapi sementara secara kualitatif ada perbedaan yang lumayan untuk dikembangkan. Jadi pengaruh elemen pemadu ini menginisiasi kami untuk mencoba mencari kalau yang silikon murni tidak ada, bagaimana kalau silikon dioksida. Baik, ini adalah oksida logam alami yang pernah kami kaji di grup riset kami di Lab Material Maju, Departemen Fisika ITS. Yang pertama ini pasir besi yang tadi kami katakan sejak 2006 hingga sekarang. Kemudian pasir silika ini 2009 hingga sekarang. Kemudian pasir silikon mulai 2015 sampai sekarang. Ya. Ini adalah Fe34, SiO2, ZR SiO4 dan ZrO2. Ini ternyata mempunyai sifat-sifat yang bagus, khususnya hingga saat ini terkait dengan sifat elektrokimia. Sementara sifat-sifat yang lain belum banyak hasil, tapi terus ingin kami kembangkan. Baik, jadi ini oksida logam alami yang ada. Ya. Kalau silika sepanjang pantai, kalau di Pulau Jawa ya pantai utara itu cukup banyak sumbernya, tapi tidak. Tentunya kita harus kalau ngomong kinerja banyak di pantai, tapi kalau itu kita keruk pantainya rusak, berarti itu kinerjanya dari aspek yang lain tidak pas, walaupun untuk pemanfaatan bisa. Jadi oleh karena itu kinerja itu benar-benar dipertimbangkan faktor-faktor yang lain juga. Nah, dari ketiga ini ini kira-kira berbasis pada pengembangan struktur top down dan bottom up. Jadi kalau pasir besi alam ini langkah awal disparasi magnit, kemudian di ball milling ya, untuk membentuk kemudian dengan HCl dengan NH4OH dengan kopresipitasi akhirnya didapatkan magnetik cair, magnet cair. Ini ukurannya nano, partikelnya sekitar 50 nano yang pernah disintesis. Kemudian batu besi alam ini kalau tidak salah dari Banjarmasin itu juga pernah dibuat untuk bahan magnet ya, soft magnet maupun hard magnet. Nah, soft magnet dengan hard magnet ini dengan memberikan rekayasa untuk hard magnetik itu diberi mangkan. Jadi satu atom Fe diganti mangkan, kalau soft magnetiknya diganti Zn, jadi Zn Fe24, satunya Mn Fe24. Ya. Nah, kemudian yang bahan oksida logam alami lain itu adalah pasir silika. Kebetulan kami mengambil awalnya itu dari lumpur lapindo, cuman karena sulit mendapatkan silika yang murni, akhirnya ada sumber yang lain, tapi masih di pantai dan ini perlu dicari sumber lain yang pasir silikanya banyak, misalnya gunung yang secara lingkungan masih aman misalnya. Nah, dari pasir silika ini dengan metode hidrotermal dan kopresipitasi didapat amorfos silika, kemudian dipanaskan dalam temperatur dan waktu yang terbatas, itu bisa mendapatkan ukuran nano, dan kalau dipanaskan ya dengan
bebas ininya ya, tinggi temperaturnya ya dia akan mikrosilika. Jadi amorphous, nano, mikro ini kami sudah buat di sini. Demikian juga untuk pasir silikon alam yang dari Kalimantan Tengah itu Palangkaraya itu juga sampai sekarang ya belum tuntas risetnya, tapi kami tetap ingin mengembangkan ya, mudah-mudahan bisa dengan yang lainnya tentunya ya, tidak hanya kami saja tapi bisa kolaborasi dengan lembaga lain baik perguruan tinggi maupun lembaga riset. Jadi ini amorphous zirconia kami sudah buat ya. Kemudian nano zirconia, kemudian mikro zirconia ya, dengan tentunya karena yang metastabil adalah tetragonal bisa ke monoklinik ya. Pada saat dipanaskan dari amorphous zirconia ke mikro zirconia dengan pemanasan di atas 1000 ya. Dan itu fasenya tertransformasi dari tetragonal ke monoklinik. Juga mikro zirkon. Kalau zirkon ini fase awal sebelum kita membuat zirconia. Nah ini yang kami kembangkan itu adalah komposit ya, jadi metal oksida itu dalam hal ini silikon, zirconia ya, itu kita kompositkan dengan polianilin, kemudian diisikan ke cat, kemudian di-coatingkan ke metal. Nah sebelah kiri atas itu adalah bahan pengisi cat yang kami maksud tadi ya, dengan laju kolusinya itu seperti yang ini kurang besar ini ya. Nah, yang jelas kalau mikrosilika 10⁻², kemudian kalau nanosilika 10⁻⁴. Kalau morfosilika 10⁻⁵. Jadi struktur itu berpengaruh pada laju. Nah kemudian yang nano zirconia itu bisa 10⁻⁷. Ya. Kalau hanya zirconia saja itu 1,4 10⁻⁷. Ya. Kemudian yang sekarang ini kami kerjakan itu adalah nano mikro zirkon, ya. Kemudian dengan zirkon aja. Ternyata dengan zirkon yang ada Si-nya turun, jadi lebih baik menggunakan nano zirconia. Walaupun cara membuatnya itu adalah ya lumayan panjang rutenya ya. Mungkin nanti dari grup di sini Nano Center Indonesia ini nanti bisa mempelopori juga nanti nano zirconia yang untuk material fungsionalnya cukup bagus, cukup banyak. Nah ini komposit sistem polianilin dan metal oksida inilah yang kami gunakan untuk coating di material struktur, sehingga kalau di grup riset di ITS itu termasuk kategori material pendukung material struktur. Ya. Yang ini adalah ujungnya nanti difungsikan sebagai pelapis anti korosi. Sekali lagi hasil-hasil ini perlu dikaji lebih mendalam karena bahwa fasa itu sangat berpengaruh pada kinerja. Ya. Dalam hal ini adalah sifat elektrokimianya. Nah, selanjutnya strategi pengembangan dari berdasar potensi yang ada itu ya, sintesis bahan alam ini ya, dengan piramida trigonal tadi, sungguhnya bisa dimanfaatkan sebagai material fungsional. Ya. Dengan material fungsional ini bisa diadakan disintesis, dibuat di dalam negeri, harapannya kita bisa mengurangi ya, bahan-bahan impor. Ya. Kemudian pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam lokal. Di samping itu tentunya sebagaimana di institusi riset ataupun perguruan tinggi paling tidak akan menambah sumber literasi seperti jurnal, kemudian kalau itu nanti bisa diilustrasi berupa paten, kemudian kalau dalam hal pendidikan itu bisa untuk melengkapi bahan ajar. Ini strategi pengembangannya. Oleh karena itu kerjasama dari lembaga riset maupun perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri itu sangat diperlukan.
Sebagai catatan, kami juga bekerja sama dengan UI, Unpad, UGM, kemudian ITB, itu terkait dengan pengembangan, kalau tidak salah dari grup bahan maju itu ada material untuk energi. Nah, dari strategi ini harapannya bisa dihasilkan material fungsional. Misalnya ada contoh material untuk implan gigi maupun kalau keramik itu bisa keramik refraktori yang tahan panas. Beberapa waktu yang lalu di Balai Besar Keramik juga sedang didiskusikan bagaimana membuat keramik refraktori yang tahan panas ya, untuk mendukung industri. Sebagai rangkuman dari presentasi singkat ini, ya, jadi pengembangan material logam oksida dengan kinerja tinggi mungkin dilakukan melalui metode top down maupun bottom up. Ya. Nah, persediaan logam oksida alam Indonesia cukup melimpah. Pengolahan dan pemanfaatan perlu kerjasama berbagai pihak, mengingat investasi penelitian itu tidaklah murah, khususnya riset bidang bahan alam. Mungkin itu presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi khusus yang di akhir-akhir tentang oksida logam, kami juga sedang bekerja sehingga hasil-hasil yang excellent mungkin belum bisa ditelurkan dalam saat ini, belum bisa dilaporkan secara tuntas. Mungkin itu sebagai sebagai pemicu untuk diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator, silakan.